atas. Ya, mungkin Kiki sudah lama, long time no see. Iya Uni, udah lama banget gara-gara aku banyak kesibukan akhir-akhir ini, jadi udah jarang Ya, upload konten atau apa di TikTok segala macam. ya. Ya baru Silakan ini apa yang ingin kita baru kali ini. diskusikan. Ya, sebenarnya malam aku ini? pengen ada pertanyaan sih tentang Silakan. Islam aja tadi sebenarnya, tapi setelah aku dengar tadi ada pembahasan dari Bang calon presiden Capres. ya. Bang calon presiden Mas tentang Reza. ini ya. Tentang pertanyaannya dia tentang di kejadian kok tiba-tiba ada siang duluan, padahal matahari udah ada nanti diciptakan di hari ketiga atau keempat gitulah. Iya. Oke, aku mau jawab dulu itu ya, sesuai Boleh. pemahaman kami ya. Oke. Di sini kan kalau mau di pemahaman kami tentang Alkitab itu kami tetap mengandalkan logika kami. Sama seperti di ajaran Islam kan tetap mengandalkan logika serta ajarannya sesuai dengan intinya masuk logika pasti benar. Nah, Oke. di sini juga aku mau jawab sesuai dengan logika kami. Oke. Sebenarnya di sini udah jelas banget sih dijelasin di ayat 3 sama ayat 4 dan ayat 5. Di situ udah jelas banget Tuhan bilang di situ. Oke, aku baca lagi ya. Tentang kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu kanyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, di sini nggak ada loh. Di sini udah jelas banget. Nggak ada Tuhan menempatkan siang dan malam itu di bumi. Belum dijelaskan di situ loh. Belum dijelaskan. Jadi di sini udah jelas banget kalau kita pakai logika kita, Tuhan masih berfirman. Dia di sini Tuhan bilang, "Oh, dia adakan itu terang, ternyata terang ini baik loh. Baik untuk bumi." Di ayat 5. Di ayat 5. Siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya, udah jelas banget di situ loh. Berarti udah ada siang dan malam di hari pertama kan? Iya, firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman, terang itu siang itu apa? Terang itu siang, malam itu gelap itu malam. Tuhan berfirman loh, udah jadi, ada. Tapi belum ditempatkan. Itu firman Tuhan loh. Berarti siang dan malam itu bukan itu rencananya di bumi Tuhan lah. Tuhan merencanakan. Tuhan merencanakan Maksudnya di hari siang dan pertama, malam Tuhan itu di hari pertama itu belum di bumi gitu. Ya, of course, karena di sini tuh di awal udah diciptakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, jadi jelas sekali di situ dijelasin. Tuhan itu di hari pertama dia planning. Dia planning, dia lihat terang itu baik. Dia diadakan. Dia namai itu terang itu sudah siang, diciptakan belum? Di ayat kelima itu kan ada jadilah pagi. Jadilah pagi. Apa yang bisa menyebabkan suatu keadaan disebut pagi? Ya terang. Terang. Dari mana terangnya? Enggak, gini loh. Bisa ini kalau Pak, coba saya tangkap maksud Kiki. Mungkin luruskan kalau saya salah. Maksud Kiki adalah Tuhan itu masih berbentuk perkataan, belum diaplikasikan ke bumi. Of course. Sebenarnya udah dia kan Tuhan itu maha bisa kan? Gak mungkin nggak kan? Udah pasti. Of course. Dia lihat dulu loh. Ini baik nggak? Baik nggak dia taruh di bumi? Baik nggak? Itu udah ada berarti. Dia udah lihat dulu. Itu udah ada dong berarti. Berarti udah jadi. Iya, of course. Tapi di sini nggak disebutkan untuk ditaruhnya di bumi. Belum disebutkan, nggak ada. Lalu ditaruh di mana itu? Pagi dan petangnya itu ditaruh di mana? Masih firman Tuhan. Gimana? Itu kan masih firman Tuhan. Masih firmannya dia, masih plan-nya dia gitu loh. Masih plan. Tapi di sini disebutkan jadilah. Iya, karena berarti udah jadi. Berarti udah jadi toh? Kalau logikanya Bapak jalan pasti ngerti loh maksud aku. Bukan, justru logikaku jalan makanya aku nggak paham. Gitu loh. Aku pakai logika gini loh Mas. Petang dan pagi. Aku tahu Uni udah paham maksud aku. Oke, saya akan sampaikan nanti perspektif saya. Silakan dulu selesaikan karena
Aku sebenarnya itu paham Mas, maksudnya jenengan itu gimana. Ah. Cuma kalau suatu keadaan dikatakan jadi, Iya. berarti kan itu bisa diterawang dengan indera. Oke. Kan begitu? Jadi sama ada beda loh. Ada itu udah jadi belum? Ada itu memang udah ada. Jadi itu belum tentu udah ada loh. Jadi belum tentu udah ada. Ya, of course. Barang jadi belum tentu ada. Jadi itu lu bisa plan kan? Bapak bisa plan. Udah, plannya udah jadi, baru barang diadakan. Iya, tapi di sini dikatakan jadilah pagi. Berarti paginya udah jadi. Iya, jadilah terang, jadilah. Coba baca ayatnya, terang, gini aja, baca ayatnya satu, kalau perlu satu perikop pun, maksudnya baca ayatnya satu dulu. perikop, udah jelas banget kalau Gini, satu perikop. kan kata ayatnya gini, Tuhan mengatakan jadilah terang, maka Tuhan melihat terang itu baik dan dipisahkanlah terang itu dari gelap. Berarti yang dilihat Tuhan itu sudah ada, karena Tuhan sudah bilang jadilah, belum? Oh, berarti Tuhan berarti Tuhan cuman baru berpikir gitu ya, masih planning. Kayaknya apa? Jadi mungkin gini ya, jadilah terang dan siang. Oh, kayaknya terang dan siang itu baik. Yaudah aku pisahin aja. Tapi belum ada gitu. Gitu. Iya bisa jadi seperti itu nih, karena kita nggak tahu planningnya Tuhan loh. Ya maksudnya ini di situ loh. Silakan bantah kalau saya salah. Ini biar saya sampaikan pemahaman saya yang saya pahami dari yang disampaikan Kiki itu begini. Jadi Tuhannya Kiki itu kan berfirman. Dia cuma berfirman nih, jadilah siang, jadilah malam. Dan Tuhan lihat itu kok baik siang dan malam. Nah, tapi itu belum ada, barangnya itu belum jadi. Tapi Tuhan udah tahu kalau itu baik dan itu dipisahkan. Tapi barangnya belum ada. Tapi Tuhan udah bilang jadilah gitu. Nah, jadi ketika Tuhan di dalam planningnya mengatakan bahwa itu baik, maka baru nanti diadakan gitu maksudnya. Iya, karena udah di ayat-ayat berikutnya udah dijelaskan di situ. Karena gini. Aku kasih pemahaman kayak tadi kan. Planningnya udah dijadikan, belum tentu udah ada. Tapi planning udah di prepare, jadi. Oke kan, udah jadi. Gini, aku tanya gini. Di mana di ayat itu disebutkan bahwa itu adalah rencana? Itu berfirmanlah Allah, itu udah jelas banget loh, firman Tuhan loh itu. Iya, mana disebutkan rencana? Iya, firman Allah itu rencana Tuhan loh. Berarti ini firman Allah bukan? Iya, rencana Tuhan semua di dalam Alkitab. Berarti semuanya yang kejadian ini belum kejadian ini. Nggak bisa dipahami seperti itu dong. Enggak, tunggu tentang siang dan malam ini coba kita ini dulu. Ini paradigmanya. Soalnya ini jangan melebar ke lain hal dulu. Saya coba pahami. Jadi begini ya, ini mohon maaf Ki, karena ada konsekuensi yang terjadi dan timbul ketika kita mengartikan apa tentang Tuhan, itu akan ada konsekuensinya. Gini loh, ketika Kiki mengatakan bahwa coba saya ingin baca, dengarkan ayatnya dulu. Saya tidak mau berasumsi. Coba calon presiden kan punya kitabnya. Coba dibacakan dulu ayatnya bahwa seperti apa coba. Karena kita bisa menghina dari Tuhan. Ayat pertama ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan. Pada mulanya kan sudah menciptakan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi itu sudah diciptakan tapi belum berbentuk dan masih kosong. Jadi bumi itu sudah diciptakan, Kiki. Iya, emang betul. Karena pada mulanya bumi sudah diciptakan, tapi belum ada bentuknya. Kita nggak tahu bentuknya kayak telur dadar kah, kayak apakah, dan itu masih kosong. Tapi ada airnya, ya kosong tapi ada airnya karena roh Tuhan melayang-layang di atas air. Itu kata ayatnya dari mana? Ayatnya coba, gini. Lanjut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan. Bumi belum berbentuk Tunggu, dan tanya kosong. Kiki dulu. Aki tanya Kiki dulu. Apakah menurut pemahaman Kiki ketika Tuhan sudah menciptakan bumi ini, buminya udah ada belum? Nah, nanti mana tahu planning lagi gitu. Buminya udah karena di sini udah jelas, udah menciptakan. Oke, berarti sudah ada ya, buminya sudah ada. Bumi udah ada. Bumi sudah ada. Belum berbentuk dan kosong. Berarti belum ada tanaman segala macam ya. Bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudra raya. Samudra di mana tuh?
Samudra di bumi atau di mana itu? Di luar bumi? Karena bumi masih Belum. kosong loh. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, ini coba dijelaskan Mas, gimana? Samudranya di mana itu posisinya? Karena kan bumi masih kosong. Tapi Kalau udah ada air ya? berarti ya nggak kosong dong. Oke. Dan Berarti roh memang Allah perspektif Uni soal air memang ada. Oke. dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Airnya di bumi ya ini ya. Of course. Oke. Berfirmanlah Berarti nggak kosong Allah, dong. nggak kosong ya, udah bumi udah ada airnya. Oke. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke. Berarti terang Allah- udah ada. Tunggu. Terang udah ada belum, Ki? Ya berfirmanlah Allah loh itu. Iya. Jadilah. Tunggu, baca lagi, Jadi- ulang lagi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ah. Oke? Bukan planning ya. Jadilah Oke. terang. Lalu terang Terus? itu jadi. Berarti terangnya Nah. udah jadi ya. Berikutnya. Terangnya Oke. jadi belum? Allah melihat bahwa terang itu baik. Nah, Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Hmm. nah berarti Oke. terang itu udah ada Terangnya belum, jadi. Ki? Belum loh. Loh. Ini di pemahaman kita loh. Karena kita bahas Iya, juga iya. ini loh Uni. Nggak masalah. Ya ini pemahaman Yes. Kiki ya, tapi ya, it's okay. Eksegesi itu bisa beragam. Ada yang ya itu tadi kita kembalikan kepada paradigmanya Kiki dan kita la Oke. ikraha fid din, kita tidak akan memaksakan. Siap. Lanjutkan, Mas. Ya. Oke. Saya lanjutkan Oke. atau Anda yang lanjutkan? Dan Allah menamai terang itu siang. Jadi sudah dinamai di sini. Oke? Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hmm. Ya di sini Terang. kami memahaminya seperti itu. Makanya aku dibilang kalau dibaca secara teliti ini masuk akal banget loh untuk ayat 4 dan ayat 5. Nggak masalah sebenarnya Ki, kan Oke, saya oke. sudah bilang ini adalah Ah, paradigma iya. berpikir Kiki dari denominasi Ya, makanya aku Kiki. tadi Cuman, aku pengen jawab gitu loh. Karena ini jelas banget loh udah. Kalau mau dibaca 4 dan 5 ini jelas banget. Karena emang berurutan. Kalau mau dibahas soal kenapa matahari di hari ke berikutnya. enggak, tapi tunggu. Ini mau kepastian dari Kiki. Tadi kan ada pernyataan Alkitab bahwa terang itu sudah ada, bahkan dinamai siang. Jadi masihkah Kiki berkata bahwa itu hanyalah planning Tuhan? Iya, karena hari Dan pertama bumi itu pun hari sudah pertama ada Tuhan. gitu. Di ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu Dan terang itu Terang jadi. Nah, itu gimana Makanya penjelasannya? aku mau nanya dulu. Itu terang udah di bumi belum? Ada ayatnya nggak? Nggak ada kan? Oke, taruhlah Lalu terangnya di itu mana? belum di bumi. Nah, itu oke. di Makanya mana aku itu udah bilang, berfirmanlah Allah, terang itu jadi. Tuhan udah ada kan terang itu, tapi terangnya belum ditaruh di mana? Ya, terang itu apa Ki? Terang itu apakah cahaya aja atau Nah, karena terang itu nah, bernama of course. siang? Sorry. Iya, karena di sini disebut siang, of course terang itu cahaya. Cahaya Jadi itu dari makanya, mana sumber? makanya Oke. kenapa aku bilang itu apa yang dimaksud Tuhan tentang cahaya itu yang terang itu? Ya matahari. Kenapa ini? Aku bahas ayat ketiga tadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya itu karena Tuhan udah menjadikan terang itu ada. Jadi ada loh. Ada, tapi belum ditaruh karena nggak ada ayatnya di situ dibilang kalau ditaruh di bumi. Ya, tapi terang itu ada kan? Jadi kan? Ada, dijadikan Allah. Oke, terang Ini. itu dari mana gitu? Terang Dari itu Tuhan. dari mana? Dari Tuhan, Dari- of course. Oh, jadi gini Ya. Mas Kiki. Ini kan proses penciptaan bumi dan langit, Iya. ya kan? Ketika di sini dibahas bumi, ya kan? Lalu dibahas langit, maka kan berarti yang dibahas adalah sistem tempat kita hidup ini kan? Ah, Nah, ketika ini jadilah terang lalu terang itu jadi. Kira-kira kalau yang dibahas bumi dan langit, apakah terang ini mau ditaruh di tempat lain? berfirmanlah Allah loh. Iya. Berfirmanlah Allah. Nah, Iya kan lalu Tuhan menciptakan sesuatu dengan berfirman bukan Ki? Iya, of course. Di Maka ayat dari itu di udah aku ayat bilang. di ayat selanjutnya itu kan tentang jadilah itu hari pertama toh. Jadilah petang, jadilah pagi. Kira-kira Iya. ini yang dimaksud petang dan paginya di mana? Di bumi atau di tempat lain? Iya, Tuhan menamai, itu jelas banget. Tuhan menamai. Ya, maksudnya pertanyaannya di mana itu Ki? Kejadian Iya. siang malam itu Dan di mana? Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Dinamai. Iya. Jadilah petang dan Aha. jadilah pagi.
Itulah hari pertama. Itulah. Nah, Itulah itu yang dimaksud di ayat 3. Iya, sebentar. Jadilah petang dan jadilah pagi itu di mana? Di bumi. Iya, itu yang dimaksud di ayat 3. Makanya udah aku bilang, itu yang dimaksud di ayat 3. Tuhan udah ada. Terang itu udah ada loh, tapi Tuhan belum menaruhnya di bumi loh. Belum tahu loh. Kita nggak tahu loh. Oke, Karena di situ nggak ada kita disebutkan terima ditaruh di bumi. penjelasannya Kiki, Bang Reza. Maksudnya Itu begini masuk lagi, Ki. masuk Timbul akal banget loh, pertanyaan Bang. lagi, Ki. Karena Ya, masuk akal, oke. kecuali Oke. Nggak, kita terima begini. Kiki memahami bahwa terang dan gelap itu belum ada di bumi, tapi sudah ada. Benar nggak, Ki? of course. Jadi Kiki mau membantah pernyataan Kiki sebelumnya bahwa itu hanya planning. Iya, itu Tadi kan kan- rencana tadi kan- Tuhan untuk itu aku makanya bilang itu planning ya Tuhan untuk ditaruh di bumi loh ini. Tapi terang dan gelap itu sudah ada belum? Iya udah ada. Tuhan udah Oke, ada kan itu. nggak Makanya masalah, udah aku nggak bilang di ayat 3 kan, Tuhan udah menjadikan terang Oke, itu. kita Udah ada. taruhlah itu Tuhan nggak udah ada di adakan. bumi. Kita Aku udah nggak bilang tahu. dari tadi itu. Entah. Berarti Ya, entah. terangnya Tapi kita nggak tahu loh. Tapi kita nggak tahu karena Tuhan itu kita nggak tahu. Tuhan rencana Tuhan keseluruhan kita nggak tahu loh. Tuhan taruh di Ya. mana, Tuhan taruh di mana kita nggak tahu kan. Tapi itu kan Pokoknya ayat, cuma kita baca tahu sesuai semua apa yang ini. ada di dalam Alkitab. Kita semuanya kan tahu dari Alkitabnya Kiki tuh yang Ya. tertulis. Nah, yang tertulis itu Of kan course. begitu. Semuanya sudah jadi. Lalu Tuhan Iya. pisahkan terang dan gelap. Yang menjadi pertanyaan kami dari tadi itu, ya apapun penjelasan Kiki tetap tidak menyentuh pertanyaan kami bahwa terang itu dari mana gitu. Jawaban ini dari Makanya udah- Bisa Tuhan. terangnya tuh kenapa gitu? Maksudnya kok bisa terang gitu? Yang menyebabkan terang tuh kan kalau secara logika kita kan pakai logika, Kiki pakai logika. Oke. Kan yang bikin terang tuh kayak sekarang nih, kenapa terangnya ada lampu, terang Oke. ada lilin. Nah, terang tadi itu tuh ada apa gitu? Karena matahari kan belum ada. Nah, makanya aku dibilang dari tadi udah ulang-ulang tadi. Berfirmanlah Allah. Terang itu dia namakan siang dan malam. Nah, Udah ada belum? di situ dia nggak bilang terang itu dari mana. Tuhan bisa adakan terang itu bisa diadakan, gelap juga bisa adakan loh. Ya. Iya, Of course, kan? bisa. Nah, Iya. dalam bentuk apapun kita nggak tahu. Di ayat Ya ini, itu yang untuk kami konteks ayat ini tanyakan, kita yang nggak kami tahu. pertanyakan itu Nah, karena kan Nah itu matahari dia, belum makanya ada. aku bilang Tunggu, berfirmanlah gini, Allah. konteks ayatnya gini Ki, konteks ayatnya ini berbicara tentang siang dan malam. Iya. Nah, siang dan malam ini erat kaitannya dengan dua cahaya yaitu bulan dan matahari. Nah, Nah. siang dan malam ini yang kita tahu saat ini itu ada karena matahari. Nah, sebelum Nah. matahari ada, siang dan malam ini berarti tanpa matahari siang itu. Of course. Ya, aku ngerti Oh iya, maksud itu. Uni kayak gimana. Aku ngerti Ah. maksud Uni kayak gimana. Tapi kan di sini yang maka aku dibilang dari tadi. Ini ditempatkan di mana dulu, Uni? Kalau ditempatkan udah ditempatkan di bumi, bisa Uni bilang taruhlah. seperti itu. Iya, taruhlah kita bicara tentang ditempatkan di Venus, Mars, Jupiter pun gitu kan. Tapi tetap saja timbul pertanyaan, terang itu yang menyebabkan terang itu apa gitu? Si terang itu apa? Ya. Cahaya apa gitu loh. Kalau kita baca keseluruhan ayat sampai diadakan karena ada matahari. Ya. Terus? Tetapi kalau kita ada baca konteksnya masih sepenggal ayat seperti ini, ya Tuhan bisa adakan terang itu loh tanpa kita tahu loh. Apa maksudnya terang dari mana? Kita nggak tahu loh Tuhan pelindungnya Tuhan. Tuhan bisa adakan terang itu apa aja. Berarti itu belum asumsi diketahui Anda ya? Karena di sini belum disebutkan Tuhan menciptakan benda-benda langit loh. Iya, makanya itu jadi pertanyaan kita, belum diciptakan benda langit tapi udah ada terangnya gitu loh. Iya, karena Tuhan mengadakan terang itu. Apa yang mustahil bagi Tuhan kan? Berarti terang kalau itu nggak ada sekarang matahari kemana, Ki? berarti kalau nggak ada matahari tetap ada terang. Makanya aku bilang ini belum di bumi loh, Bang. Duh, Ini berfirmanlah Tuhan loh. Berfirmanlah Allah. Bukan Tuhan mengatakan kepada seluruh dunia. Ini Tuhan berfirmanlah Allah. Ini rencananya Allah gitu loh. ini kan ada 6 hari penciptaan bumi. Iya. 7 di hari ke-7 dia istirahat kan? Apa? Kan 6 hari penciptaan bumi dan langit. Boleh aku dengar dia bicara ada istirahat di mana? Ada. Tuhan istirahat di hari ke-7, makanya Berhenti ada bekerja pembunuhan apa dari sahabat. berhenti atau istirahat? Berhenti kerja atau istirahat? Ya, coba. Bentar.
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dipunyai itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu, menguduskannya, karena pada hari ketujuh ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke, dia nggak ada kan? berhenti. Dia Nggak ada berhenti. kan? Bukan beristirahat kan? Oke, berarti dia ada 6 hari penciptaan. Di mana di hari keberapa sampai keberapa yang Anda sebut perencanaan? Perencanaan? Ya, tadi kan kamu bilang Aduh, rencana. abang masih nggak ngerti loh maksud aku dari tadi loh. Udah panjang lebar loh aku jelasin loh. Oke. Jadi tadi kan kamu bilang itu masih rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan itu Anda tempatkan di hari keberapa sampai hari keberapa? Nah, untuk penciptaan siang dan malam yaitu of course hari pertama. Hari pertama. Hari pertama itu bukan penciptaan tapi perencanaan. Perencanaan, tapi dia udah adakan terang itu loh. Tapi kita nggak tahu karena ini firman Tuhan. Karena di sini nggak disebutin Tuhan mengadakan terang itu dalam bentuk apa. Nggak disebutin hari pertama loh ini. Belum lanjut ke hari berikutnya. Ya, kamu sebut itu perencanaan ya? Ya, rencana Tuhan yang Tuhan sudah istilahnya udah menguji lah gitu. Udah menguji, oh ini terang ini baik, ini terang ini baik, segelap ini dia pisahkan. Iya, masalahnya di sini udah disebutkan. Masalahnya di sini juga nggak ada kata perencanaan, hanya ada penciptaan. Berfirmanlah Allah. Lah, firman masa Anda anggap perencanaan semua? Gak gini loh, kalau kita pikir secara logika, kita baca secara logika, ini rencana Tuhan loh. Nah. Nggak, tunggu dulu. Harus baca Kiki secara masih logika. mengatakan ini masih rencana. Enggak, iya secara logika Kiki masih mengatakan itu masih rencana. Terus bagaimana dengan terang yang jadi tadi? Nah, iya, jadilah terang itu jadi. Dia merencanakan terang itu akan jadi kan. Jadi tapi dia udah itu? Karena di sini dia udah bilang kan terang itu jadi. Jadi dia udah istilahnya kita makanya aku udah bilang dari tadi kan, kita nggak tahu Tuhan itu mengadakan terang itu dalam bentuk apa. Terang itu udah ada belum, itu aja. Nah itu makanya udah aku bilang tadi dari tadi udah ulang-ulang karena aku bilang tadi terang itu udah ada. Terang itu udah ada. Tapi nggak tahu di mana. Kita nggak tahu dalam bentuk apa karena ini nggak disebutkan di dalam Alkitab. Seperti apa terang itu pun tidak ada. Di sanalah kelemahan argumenmu, Mas. Nah, gitu loh. Gimana? Kelemahannya gimana? Anda nggak bisa menjelaskan itu terangnya di mana. Ya, karena ini rencana Tuhan. Makanya aku udah bilang tadi, rencana Tuhan. Plan-nya Tuhan loh. Kita nggak tahu Tuhan ngapain loh. Itu cuma baca sesuai apa yang tertulis di sini loh. Itu ya, saya juga baca yang tertulis. Gini, kenapa kita mengatakan bahwa kita Tuhan tidak itu kan rencana Tuhan dan padahal itu adalah perikop tentang penciptaan bumi gitu loh. Padahal di situ perikop tentang penciptaan bumi. Artinya itu adalah tentang proses penciptaan bumi. Nah, masalah terang itu sudah jadi. Saya paham maksud Kiki itu. Kiki mau mengatakan bahwa Kiki mau menghilangkan keanehan dari kejadian bahwa yang pertama matahari belum ada tapi udah ada terang. Kiki mengajak aku bukan menghilangkan tapi ini secara Iya, Kiki sedang mengajak kami berlogika, tapi justru logika yang ada lah yang membantah Kiki karena secara logika yang namanya terang karena siang itu ada penyebabnya. Yang namanya siang itu kalau tidak dinamakan siang tak masalah kalau cuman terang doang, tapi ini masalahnya namanya siang. Yang namanya siang tidak akan siang kalau tanpa matahari. Buktinya kalau matahari itu udah di ufuk barat dan dia tenggelam itu udah jadi malam. Karena ada matahari maka bisa disebut dengan jadi siang. Gini Mas, intinya gini. Apa yang Anda sebutkan, apa yang Anda jelaskan tadi, itu hanya bisa dilihat dari kacamata iman. Oh, bisa dari kacamata iman. Ini jelas banget di ayat ini. Lah, ya jelas banget Mas, di sini itu sudah jadilah pagi, jadilah hari pertama, jadilah petang. Bagaimana tapi belum ada. Wait. Belum ada hari-hari berikutnya loh. Hari-hari berikutnya udah dijelasin. Hari-hari berikut udah dijelasin terang itu diadakan di benda-benda langit. Oke, gini Mas. Pagi itu bisa Anda jelaskan. Pagi itu apa? Yom Echad itu Yom Echad, kejadian
tentang hari-hari kejadian 1, 8, 13, 19, 23, 31 itu ada hari-hari disebutkan di situ loh. Makanya aku Kejadian udah bilang kan. baca kejadian 1, 8, 13 calon presiden itu udah ada. Bahkan tadi Kiki bilang belum disebutkan hari-hari, tapi hari-hari itu sudah ada gitu. Gini loh Mas. Apa? Kejadian 1, 8, 13, 19, 23, 31 coba baca. Tunggu, ini maksudnya ini apa ini? Gini Mas, tadi gini Kiki Mas. bilang kan, oke, lanjut dulu calon presiden. Gini Mas. Apa yang disebut pagi itu kan bisa didefinisikan. Ya. Apa itu pagi, Mas? Karena udah terjadi penciptaan, kita udah ada sekarang. Jadi pemahaman kita soal pagi dan malam itu cuma sebatas siang adanya terang karena matahari. Kira-kira kitab ini karena turun, udah terjadi, udah diciptakan semua. Bukan, kitab ini tuh ada ketika ada manusia atau sebelum ada manusia? Of course ada setelah ada manusia. Berarti definisi pagi itu sudah disepakati, Mas. Definisi pagi kan sudah tahu, ada. Karena, iya, of course. Tapi di sini kan mereka di sini firman Tuhan loh. Firman Tuhan menceritakan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan gitu loh. Apa yang menjadi firman Tuhan sebelumnya. Apa yang Tuhan lakukan lebih tepatnya. Ya kan? Apa yang Tuhan lakukan, ya kan? Nah, gini. Jadi, definisi pagi itu kan sudah ada, wong manusia sudah ada. Kitab ini kan juga turun itu kan ketika ada manusia. Tuhan nggak mungkin buat terminologi yang manusia nggak tahu. Gitu loh. Pagi itu terminologinya. Terminologi pagi itu matahari terbit atau menjelang fajar gitu loh. Ini udah membahas ke konteks yang pembahasan soal siang dan malam. Tetapi di sini aku dari tadi ngebahas soal ayat ini loh. Nggak perlu mengartikan siang itu karena matahari atau karena gelap itu karena nggak ada apa-apa, nggak ada benda langit. Di sini kita ngebahas ini loh, ayat di sini. Abang udah mau masuk ke pembahasan lain itu. Dari tadi kita bahas itu loh. Kita masih di ayat 5 loh, Mas. Iya. Kita masih di ayat 5. Makanya aku bilang di sini. Sudah ada pagi toh? Hah? Nggak bisa sudah ada. Makanya Abang bisa landasan apa Abang bisa bilang itu pagi itu di penciptaan hari pertama pagi itu diartikan karena ada matahari. Loh. Itu definisi yang disepakati saat ini oleh manusia yang saat ini kan. Tetapi di dalam Alkitab ini, makanya aku tanya, di dalam Alkitab ini di kejadian yang pertama ini di hari pertama ada nggak? Jadi berarti maksud Anda Tuhan disebut pagi tanpa matahari gitu. Tuhan membahas pagi di sini itu tidak sesuai dengan terminologi yang diketahui manusia gitu. Makanya baca dulu ayat di penciptaan untuk benda-benda langit. Di situ ada dijelasin. Makanya baca dulu di situ. Aku bilang. Ya itu pemahamannya Kiki. Kita pemahaman sih ini. Ini memang udah jelas sekali di pas dia menciptakan benda-benda langit ada disebutin di situ. Dia mending aku baca deh. Kalau cuma perspektif, sorry. Mana tadi ya? Oke, kita punya Wilsu, punya Mas Glenn juga. Saya sebenarnya udah kok cepat ngantuk saya akhir-akhir ini ya. Nah, kecapean itu. Tuhan kan sudah menamai terang itu kan. Tuhan sudah menamai terang itu di ayat situ. Nah, pas di ayat ke 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Nah, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Kedua benda penerang yang besar itu yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang kecil. Malam itu yang Tuhan sudah bilang di ayat tadi. Nah, di sini jawabannya. Untuk ditaruh di dua benda itu. Lah iya, itu yang bikin kami itu. Itu yang bikin kami bingung. Berarti gini, calon presiden Mas Reza. Menurut pemahaman Kiki, siang itu tetap siang tanpa matahari dan malam itu tetap malam walaupun tanpa bulan. Ya kurang lebih begitulah ya Ki ya. Istilahnya siang tetap siang. Oh, enggak, karena kan belum ada matahari tapi siang sudah dinamakan.
Iya, tapi kan itu perspektif Uni. Aku nggak No, bilang itu seperti bukan itu kan. perspektif Uni, itu berdasarkan dari ayat Alkitab. Kalau Uni Iya. kan berdasarkan Uni kitab mengartikan suci, lain kata-kata aku sih menurut aku. jadi Baru. Kiki tidak sepakat dengan Uni bahwa Iya, siang karena itu menurut tetap disebut aku- siang karena mataharinya kan belum ada ketika Ya, karena siang kita itu nggak, disebut karena siang. karena waktu hari pertama kita nggak tahu itu malam dan siang itu karena ada Nggak, benda no. langit atau enggak. Karena benda langit kan di hari keempat hari Iya. ketiga Iya, hari diciptakan. keempat. Nah, siang itu sudah ada belum? Apa Uni? Putus-putus. Di hari ketiga benda-benda langit diciptakan, tapi siang sudah ada belum? Iya, ya, makanya Tuhan sudah menamai siang. Nah, siangnya udah ada belum? Udah ada udah dinamai. Berarti tanpa Tetapi- matahari pun bisa disebut siang. Salah nggak argumen Uni? Tapi nggak boleh bilang begitu juga kan, karena kita nggak tahu siang itu Tuhan tempatkan di mana. Ya, Ya aku tahu. kita Aku kita ngerti nggak maksudnya bicara kayak tentang gimana. siang itu diletakkan Aku di ngerti. mana, tetapi bisakah waktu sebelum matahari diciptakan siang itu sudah terbentuk dan sudah dinamakan oleh Tuhan. Artinya tanpa matahari pun sudah bisa dikatakan siang menurut Alkitab Kiki, bukan menurut asumsi Uni, tapi menurut kitab Kiki. Dan Kiki katakan Kiki tidak sepakat, ya tidak masalah, tetapi yang tertulis kan begitu. Karena ketika siang itu ada, matahari kan belum diciptakan, tapi siang itu sudah disebut dengan siang dan sudah dinamakan dan sudah ada. Kurang lebih begitu, Ki. Tapi Oke, belum kita ditempatkan tidak di kita tidak akan benda-benda pernah yang sama, udah- Ki. Memang kita tidak akan pernah sama, paradigma kita kan berbeda. Tapi, Kiki bersumber iya, kepada aku cuma- Alkitab, Sebenarnya aku Uni nggak mau berdebat sih tadi, cuma abangnya udah masuk, udah nggak ini. Aku cuma mau kasih pendapat kami gitu loh. Gini Mas Kiki, Aku mau gini Mas jawab Kiki. gitu loh. Oke, jangan bilang aku yang masuk duluan. Tadi yang mulai membahas ini itu kamu duluan. Ya. Iya, kan makanya gue dibilang dari awal kan aku bilang, Jadi- aku mau jawab. Aku mau jawab, bukan aku mau Oke. berdebat. Oke, sip. Oke. Mungkin Kiki ada closing statement, mungkin saya udah sangat Aku mau boleh nggak pertanyaan yang sebelumnya aku punya pertanyaan sih Uni. Oke. Soal Islam sih. Oke. Kita alih konteks dulu dari Kristenan. Aku pengen nanya soal ini Kok Uni. ada masalah ya? Soal sholat. Soal sholat. Ada nggak disebutin di Al-Quran membahas tentang sholat dan siapa yang mengajarkan sholat? Itu aja sih. Ada dong. Di dalam sholat, di dalam Al-Quran ada sholat. Di dalam surah yang paling Al-Isra penting 2 itu ayat sih 28, yang surat Hud 114 itu ada. aku cuma pengen dengar itu aja dan Yang ngajarin karena- Nabi Muhammad gini, karena kami begini, jangankan tentang sholat adalah amalan yang wajib, perkara tidur miring ke kanan saja kami ngikutin Nabi Muhammad, perkara cara makan saja kami ngikutin Nabi Muhammad, dan itu ada perintahnya, kata Rasulullah di dalam hadis, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, jadi kalau ada orang Islam yang mengaku Islam tapi dia tidak menjalankan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, dia tahu Islam dari mana? jadi Karena menurut Islam Uni- yang bawa adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oke. Tapi kalau dia minta dalilnya, ya Kiki, sholatlah subuh jam 6 pagi, zuhur jam 2, asar jam 3, maghrib jam 7, isya jam 8, nggak ada kayak gitu, Ki. Aku Karena nggak bahas Ki. ke situ Uni. Ya. Aku nggak bahas ke situ. Aku cuma tadi kan Uni udah bilang kalau sholat itu Nabi Muhammad yang mengajarkan. Ngajarin, Ah. ya. Nabi Muhammad belajar dari siapa? Yang ngajarin adalah Allah. Allah melalui perantaraan malaikat. Karena Allah yang perintahkan gini, Nabi Muhammad itu segala sesuatu yang diajarkannya kepada kami itu diajarkan malaikat Jibril. Membaca Al-Qur'an itu malaikat Jibril yang ajarkan. Dan dia diilhami oleh oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Perkara apapun itu, Ki. Jadi bukan dia yang ada sendiri, karena memang di Al-Qur'an tertulis Rasul Muhammad SAW apa yang dikatakannya itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi adalah semua firman Allah atau perkataan Allah, dan dalilnya itu ada di Al-Qur'an. Ya. Nah, itu kenapa Al-Qur'an disebut dengan firman Allah. Nah, perintah sholat itu Allah yang perintahkan. Cara sholat itu bukan Allah yang turun ke bumi lalu ngajarin kami, enggak, tapi Allah utus Nabi kami untuk jadi penuntun kami bagaimana cara kami sholat. Makanya kami merujuk kepada Nabi kami. Nah, cara sholatnya seperti apa? Tentu Allah yang menuntun Nabi kami melalui wahyu perantaraan malaikat Jibril. Karena membaca Al-Qur'an saja malaikat Jibril yang ngajarin gitu. Oke, jadi yang benar mana ini? Sholat itu dari Allah atau dari Nabi Muhammad?
Ki, coba Yang Kiki ngajarin. pahami begini. Itu sih Segini, sholat itu dari Allah diajarkan, diperintahkan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi Al-Qur'an ini semuanya perkataan Allah, tapi yang bawa Ya. Nabi Muhammad, bukan Satu- Tuhan yang bicara satu persatu kepada kami. Jadi firman Allah itu bukan Tuhan datang Ya. kepada kami satu-satu terus bicara kepada kami. Yang menjadi mediatornya adalah Nabi Muhammad. Antara perkataan Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad mengajarkannya kepada kami. Begitu nabi-nabi terdahulu. Musa ketika diutus kepada bangsa Israel, emangnya Tuhan langsung bertemu Bani Israel, ngajarin Bani Israel bagaimana cara tefilah, kurbanot? Enggak, Ki, tapi Musa yang mengajarkan semuanya. Tapi yang nyuruh siapa? Tuhan. Begitu konteksnya. Jadi dari Allah dan diajarkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad karena dia kan utusan Tuhan. Logikanya gini deh sederhananya. Kalau saya seorang dosen, saya ingin memberikan tugas kepada kalian. Saya panggil ketua kelasnya satu. Jadi tugas itu dari saya, bukan dari ketua kelasnya, Ki. Gitu. Oke, gimana Mas Kiki? Mau lanjut apa tadi? Jadi berarti apa yang diajarkan Nabi Muhammad Allah itu ke Nabi Muhammad itu sesuai dengan ajaran Allah kan, udah pasti kan. Ya, udah pasti. Ya, gini loh, Ki. Gini. Allah perintahkan wa aqimus sholat wa atuz zakat. Allah perintahkan itu di dalam Al-Qur'an tuh ada perintahnya. Ya, itu ada perintahnya dulu. Ini perintahnya dulu. Ada nggak? Ada. Lalu Allah perintahkan lagi di dalam surah Al-Isra, di dalam surat Hud. Bahkan Allah katakan kewajiban sholat itu atas waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, Allah itu tidak mungkin turun untuk mengajarkan kepada kami, maghrib jam segini nih, maghribnya jam segini nih. Pas waktu tergelincir yang gini nih. Subuh itu pas lagi bangun jam segini nih. Nggak begitu. Tetapi bagaimana cara tata sholat itu dan bagaimana proses sholat itu bukan Allah yang turun untuk mengajarkannya atau detail dituliskannya di sini, nggak perlu. Oke. Karena ada yang menjalankannya untuk mengajarkannya dan menjadi contoh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena ada perintahnya juga mengikuti Nabi, itu juga ada perintahnya. Kata Nabi, kata Allah, ikutilah Rasulullah, taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Dan kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Oke. Jadi gitu, Ki. Jadi apa yang tidak logis dari itu Mas Kiki? Yang tidak logisnya setiap aku bertanya masalah ini ke saudara-saudara kita di teman-teman aku, intinya aku setiap ketemu teman atau apa yang beragama Islam, ataupun kalau perlu aku ketemu seorang ustadz gitu atau apa yang bisa menjawab pertanyaanku, selalu dijawab Allah yang memberikan, Allah yang mengajarkan. Iya. Nah, iya. Ya terus Tapi mereka nggak punya dasar untuk menjelaskan kenapa sampai Allah. Aku kan balik nanya. Oke. Aku balik nanya, kenapa kok bisa Allah yang ngajarkan? Apakah Allah berdoa kepada dirinya sendiri? Nah, karena di situ, itu dia yang gini, tunggu. Itu yang tidak seperti itu. Jadi Nah, bukan iya, Tuhan makanya, yang itu turun yang jadi untuk pertanyaanku. ngajarin. Gini. Allah itu enggak turun ngajarin kepada kami satu-satu, gini loh caranya sholat, bukan. Tapi kata Allah apa? Taatlah kepada Rasulmu, maka engkau telah taat kepada aku. Cara taat kepada Allah, cara mengikuti perintah Allah dengan cara patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cara beragama Nabi Muhammad yang menjelaskannya, karena Nabi Muhammad yang menjadi utusannya. Nabi Muhammad yang ngajarin begini loh caranya sholat, begini loh caranya begini gitu. Nah, tentang sholat ini kami umat Islam, mayoritas umat Islam, ya walaupun ada bagian yang jadi hantu belaunya di antara umat Islam itu percaya kepada hadis, ya. Ada yang golongan orang yang tidak percaya kepada hadis. Walaupun Raja Salman sekalipun bilang dia nggak percaya sama hadis, jangankan dia nggak percaya sama hadis, dia nggak percaya sama Al-Quran pun tidak menjadi parameter Al-Quran atau Islam itu salah. Ini adalah oknum. Nah, jadi kami umat Islam itu percaya kepada jangan dilihatkan vape-nya, ini ada peringatan dari TikTok. Iya dong. Ya. Kita ada pelanggaran karena nge-vape-nya terlihat di kamera. Saya barusan dapat notifikasinya. Saya juga dapat. Oke.
Oke ya. Jadi Itu sih intinya Uni. begini. Lebih ke ini aja sih. Makanya ini jadi pertanyaan buat aku karena setiap aku nanya soal itu mereka cuma bilang seperti itu. Jadi aku nggak dapat jawaban yang tepat gitu loh. Karena logika aku berjalan gitu loh, berjalan kok bisa gitu loh. Masa Allah ngajarin doa ke dirinya sendiri gitu loh. Nah, makanya aku bertanya di sini. Yang ngajarin Aku Nabi Muhammad mengutarakan. salah, Ya, logika apa? Kiki Ya. salah. Karena yang ngajarin Nabi Muhammad, Ya, tapi bukan logika aku nih. yang menyuruh mengajarkan begini, yang menyuruh mengajarkan cara sholat seperti itu atas perintah Allah, atas keinginan Allah yang harus dijalankan kami umat Islam. Caranya Ya. Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kami gitu. Jadi Kalau intinya ini gini memang jelas Ki, sih. ketika Allah perintahkan, ya manusia, sholatlah. Tapi Al-Quran bukan cuma tentang itu saja. Al-Quran juga menjelaskan bahwa ikutilah Rasulmu. Kalau engkau ingin taat kepadaku, maka engkau taatlah kepada Rasulmu. Apapun yang diajarkan oleh Nabi kami, itu yang kami lakukan. Nah, bagaimana cara sholat? Bukan Allah yang turun ngajarin, enggak. Tetapi Nabi kami yang mengajarkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dari mana beliau tahu? Dari arahan atau ajaran malaikat Jibril. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena membaca Al-Quran saja, Nabi saya yang ngajarin adalah malaikat Jibril. Perkara tentang iman dan Islam, itu malaikat Jibril juga yang mengajarkan. Ada hadisnya, ketika malaikat Jibril datang, bertemu dengan Rasulullah, dia menyerupai seorang sosok laki-laki, lalu bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman? Dia sedang mengajarkan iman, dan Nabi Muhammad menjawabnya, dan benar kata kamu. Dan itu mengajarkannya caranya begitu. Malaikat Jibril turun, dan itu pun dilihat oleh orang banyak pada waktu itu malaikat Jibril karena menyerupai sosok manusia. Nah, begitu proses-proses pengajaran, beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Sama halnya seperti bagaimana cara yang lain apapun yang dilakukan itu semua semata-mata adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan pandai-pandainya Nabi Muhammad sendiri gitu loh. Oke, udah masuk Jadi memang jawabannya. setiap orang yang aku tanya memang mereka masih nggak ngerti berarti. Oke, siap nih. Karena aku mungkin Ya. waktu bertanya mungkin aku pikir kan memang itu kirain memang ajarannya seperti itu tanpa ada pembahasan yang memang jelas gitu loh. Jadi oke, kalau udah jelasin seperti itu udah memang jawaban yang tepat sih menurutku. Ya, terima kasih Kiki. Oh ya, ini karena sudah jam 11:30, saya luar biasa ya ngantuknya tuh gampang ngantuk mungkin karena terlalu banyak tugas saya ya. Jadi saya gampang ngantuk sekarang ini. Apalagi saya pun ya wajar ya, ini sudah jam 11:30 juga. Dan untuk teman-teman yang lain, mohon maaf saya tidak bisa rutin untuk live karena memang saya punya jadwal yang luar biasa sibuk. Saya terus terang saja, selain memang saya juga banyak tugas dan pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan, tapi kadang saya usahakan untuk bisa ya setidaknya 2 jam atau ya dalam seminggu mungkin 2 atau 3 kali gitu. Nah, kembali lagi saya katakan di sini kita sedang berdiskusi. Saya tidak akan memaksakan paradigma berpikir saya atau paradigma konsep di dalam Islam itu kepada Kiki untuk Kiki harus seperti saya memahami, enggak. Justru Kiki di sini memaparkan apa paradigma dia tentang agamanya. Tetapi ketika dia memaparkan dan menimbulkan pertanyaan, nah itulah diskusi. Kita menanyakan dan Kiki yang menjawab. Terlepas dari perbedaan yang ada di antara saya, Kiki, Andreas tadi dan teman-teman yang lain tadi, ya itulah memang kita berbeda. Kami tidak berusaha untuk menyamakan, tidak, tapi kami justru ingin mengetahui paradigma kalian sehingga ketika kalian mengatakan Islam begitu begini, kalian juga harus sadar dengan paradigma kalian sendiri gitu. Ya, dan biarkan orang-orang yang menonton yang menilai, yang memilih. Kita tidak bisa memaksakan orang lain karena bagaimanapun juga kan saya menyampaikan perspektif saya dan saya menyampaikan berdasarkan apa? Al-Qur'an saya. Begitupun juga Kiki, dia menyampaikan menurut dia itulah paradigma yang benar gitu. Dan kembali lagi tidak perlu menghujat pribadi ya, Kiki tidak perlu dihujat, calon presiden tidak perlu dihujat karena gunanya apa buat kalian? Kalian kalau memang merasa yang kami sampaikan di sini itu tidak benar, kalian naik dan kalian jelaskan, kalian bantah menggunakan Alkitabiah dan juga menggunakan perspektif logika yang sehat. Mungkin itu saja. Oh iya, gini tadi ini di kolom komentar masih dibahas Al-Qaeda tadi. Nah, ini itu ada di surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi di mana ada anak yang dibunuh. Di ayat berapa tadi? Nah, ini
ayat di surat Al-Kahfi ayat 74. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Nah, lanjutnya di ayat 75, dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Jadi ya teman-teman, pembunuhan anak kecil ini harus dibaca dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, dari pembunuhan ini tuh ada alasannya. Ya, Musa dan Khidir, benar, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bukan Al-Qaeda ya. Bukan Al-Qaeda, Nabi Khidir ya. Makanya kami bingung, Al-Qaeda loh, kok Al-Qaeda gitu. Nah, di ayat berapa ini? Ya, sekarang ini saya akan sampaikan nanti. Ayat 80. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi di sini saya loncati beberapa ayat ya. Alasan kenapa anak muda itu dibunuh itu karena anak muda itu dia itu kafir. Nah, orang tuanya dua-duanya itu mukmin. Nah, lalu anak itu dibunuh karena di masa depan bisa menyesatkan kedua orang tuanya. Lalu kedua orang tua itu mendapatkan anak pengganti yang lebih baik. Terus, apa bedanya dengan Samuel tadi? Kalau di Samuel tadi, itu kan membunuh anak-anak dari suku Amalek ya. Nah, ini tuh atas dasar pembalasan dendam. Gitu loh ya. Begini, aku akan membalas. Itu tidak apple to apple. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Membalas. Yang dibalas termasuk anak yang disusui. Sedangkan di sini adalah anak ini di masa depan itu akan menyesatkan kedua orang tuanya yang mukmin. Jadi menuju jurang kekafiran seperti itu. Ya, dan gini mungkin saya akan tambahkan. Perbedaan antara Kristen dengan Islam terkait tentang sifat Tuhan. Kami mengimani Tuhan kami itu membunuh yang bersalah loh. Yeah. Kami tidak pernah membantah itu. Nah, tadi Pak Eka tadi mengatakan statement dia adalah ajaran kalian itu ajarannya yang suci. Kitabnya ya enggak suci, ini kan cuma buku kata dia. Ajarannya suci. Makanya dipertanyakan, bagaimana dengan pembunuhan suku Amalek? Bagaimanakah ajaran itu? Apakah kalian menerima pembunuhan suku Amalek adalah perbuatan suci? Gitu, itu intinya. Kalau kami tidak masalah, jangankan ada kalau Allah menghendaki bayi itu dibunuh karena Allah tahu bahwa besarnya nanti akan menjadi penjahat, itu kami tidak ingkari karena Allah Maha tahu. Kami memahami Allah kami Maha tahu. Iya. Gitu. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu Allah itu. Iya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang belum terjadi. Nah, kalau Allah mengilhami nabinya untuk membunuh seorang bayi karena Allah sudah katakan kepada nabi itu bahwa gini loh, nabi-nabi itu tahu tidak tentang masa depan. Tahu itu yang disebut dengan nubuatan. Makanya nabi-nabi pada bernubuat. Ya, nubuatan Zakaria, nubuatan Yesaya, karena nabi-nabi itu diberi pemberitahuan yang akan datang. Itu kenapa Nabi Khidir itu diberikan ilham oleh Allah bahwa anak ini nanti akan mengkafirkan kedua orang tuanya yang mukmin. Lah, dan kami tidak ada masalah dengan itu, karena bagi kami Tuhan itu memang berhak membunuh, menghukum siapapun yang dia kehendaki. Tidak ada dogma Islam mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap Nuh, terhadap Sodom dan Gomora itu adalah perbuatan keji. Karena kami percaya Tuhan kami menghukum dan membunuh orang yang salah, bukan menghukum orang yang benar demi orang yang salah. Itu dia. Jadi perbedaan kita adalah dogma kita, dan dogma kami berasal dari Al-Quran. Nah, dari mana kami tahu itu? Allah bersifat pembalas, Allah bersifat menghukum. Itu kenapa ada siksa kubur. Itu kenapa saya selalu dikatakan sama teman-teman saya yang muslim, Uni jangan terlalu banyak cerita tentang siksa kubur, siksa neraka lah, nanti orang-orang nggak mau masuk Islam. Tanpa saya cerita pun itu adalah ada di Al-Quran. Itu ancaman bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Lalu kenapa kita mau
membuat mereka bermimpi kalau kalian bermaksiat tetap kalian masuk surga gitu. Iya, bukan. Islam bukan begitu. Di dalam Islam itu kabar gembira dan kabar buruk harus disampaikan. Kabar buruknya apa? Kalian masuk neraka kalau berbuat dosa. Kalau kalian memperkosa, kalian akan dihukum. Nggak ada cerita kalian masuk surga kalau kalian sudah membunuh terus tiba-tiba kalian beriman gitu saja kalian masuk surga. Nggak ada gitu dalam Islam. Karena dalam Islam itu Allah kami penghukum. Apakah Allah kami saja? Sorry Dori. Baca Nahum 1 ayat 2. Baca Nahum 1 ayat 2. Bagaimana sifat Tuhannya Bani Israel? Apakah Tuhannya Bani Israel itu nggak menghukum? Baca Nahum 1 ayat 2 gitu loh. Nah, kan saya tidak mau menyamakan Tuhan kita. Beda. Tetapi di dalam kitab Anda tertulis bahwa Tuhan itu pembalas. Dan fakta tentang suku Amalek tadi. Suku Amalek tadi itu adalah contoh. Apakah ketika Tuhan menghukum anak kecil yang tidak bersalah, bisakah dikategorikan suci? Karena tadi statement dari Eka, tadi kita mengcounter statement Eka. Kalau dikembalikan ke kami bisa jawab, iya kami nggak masalah kalau Tuhan menghukum siapapun yang dia kehendaki. Tapi Tuhan sudah katakan dia tidak pernah zolim, dia tidak pernah menghukum orang yang benar demi orang bersalah. Nah sekian, terima gaji. Ada lagi? Ini aku boleh tanya Dari- Boleh tanya nggak? Silakan. Soal itu sih yang undang Uni bahas itu barusan. Terus kalau Allah menghukum manusia yang yang masih ya mungkin sama kayak tadi Uni bilang masa depannya bakal menyesatkan gitu loh. Tetapi Ya. dia pada saat ini dia belum melakukan apa-apa gitu loh. Ya, oke. Saya Dia akan belum jawab. melakukan Justru itu kekejian atau bagus dosa untuk gitu. dia, Ki. Dia tidak akan mendapatkan azab di neraka karena dia belum melakukan dosa itu. Anak yang mati dibawa akil balik otomatis auto surga. Ada dalilnya nggak? Ada di dalam hadis. Artinya anak itu justru akan bersyukur dia mati loh. Karena ketika dia hidup dia akan melakukan dosa dan dia akan bertanggung jawab di neraka. Tapi anak itu justru auto neraka karena dia meninggal sebelum balik, sebelum dosa dilakukan. Dia Auto udah- surga, Umi. Sorry. Auto surga. Anak itu auto surga. Karena hadis di dalam hadis kami dalam kitab Ahmad dikatakan, Imam Ahmad dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan penghuni surga yang tanpa dihisap adalah yang pertama bayi-bayi, anak yang belum balik itu meninggal itu auto surga. Para nabi itu auto surga. Syuhada, orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu auto surga. Itu tanpa dihisap, Ki. Nah, jadi ketika anak itu dibunuh justru dia bersyukur karena dia tidak jadi melakukan dosa karena dalam Islam hukum dosa Walaupun itu dia harus kafir. maksudnya iya Walaupun dia kafir. walaupun dia kan belum kafir, dia belum kafir. Allah sudah tahu bahwa dia besarnya akan menjadi orang kafir dan akan membawa orang tuanya ke dalam kekafiran, tapi dia kan dibunuh ketika dia belum balik, belum menanggung dosa, Ki. Dalam Islam itu gitu, Ki. Tapi Bang calon presiden bilang tadi dia udah kafir dan dia di masa Bukan, depan itu akan pengetahuan Masa Allah. depannya. Masa depannya itu dia Masa menjadi depannya. seorang kafir lalu menyesatkan orang tuanya begitu. Nah itu masa depannya. Jadi tadi bukan kita belum tahu dari dia kan sekarang ada dong, seorang berarti. pemuda. Jadi seorang di pemuda sini tadi. itu Aku dengar dan tadi ada soalnya. pun anak muda dalam kurung kafir itu kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekhawatiran. Nah, ini tuh ada kata akan. Berarti hubungannya dengan masa depan. Itu. Nah, di ayat sebelumnya maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Jadi dalam perspektif Nabi Musa di sini, itu anak muda masih suci, gitu ya. Lalu tapi dibunuh oleh Nabi Khidir. Nah, ternyata dijelaskan di ayat 80, anak muda itu dalam kurung kafir, tentu kalau dalam kurung itu adalah penjelasan, tidak ada kalimat kafir. Nah, ya kan di dalam Al-Qur'an, di dalam terjemahan Al-Qur'an itu kalau dalam tanda kurung itu berarti penjelasan, bukan ayatnya, penekanan. Nah, ini itu ada kata akannya, dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan. Akan berarti hubungannya di masa depan dan belum terjadi seperti itu.
Ya, jadi gini Ki, jadi sebenarnya secara, ini jawab secara logika juga Ki, kepada Kiki ya. Ini Kiki harus tahu perspektif Islam. Di dalam Islam Ki, yang pertama, ketika anak muda itu, seorang anak muda, anak di bawah balik, hukum balik, Aki jangan lihatkan lagi asapnya, nanti kita kena warning lagi. Lupa aku tutup dulu ya. Iya ya, atau ditutup juga ininya juga nggak apa-apa. Oh, Nanti kita di warning, kameranya. nanti ini akan kena kena pelanggaran. Nanti saya nggak boleh live beberapa hari karena ada pelanggaran. Ya, jadi gitu. Intinya sudah dikatakan bahwa di dalam Islam ini kami percaya nabi-nabi itu diberi pengetahuan apa yang akan terjadi, itu nubuatan. Nah, Nabi Khidir juga begitu. Nabi Khidir diberi ilham bahwa anak itu akan menjadi penyesat untuk orang tuanya, maka dia dibunuh. Dan kami tidak masalah dengan itu, karena apa? Karena kami percaya bahwa Tuhan kami itu memang menghukum yang bersalah. Nah, itu dulu. Nah, kemudian menurut Kiki, dalam Islam itu ada umur balik, umur di mana dosa-dosa ditanggung orang tua dan dosa-dosa ditanggung sendiri gitu. Jadi kita punya perspektif itu. Umurnya berapa itu kalau laki-laki ada penjelasannya. Laki-laki ketika sudah tumbuh jakun atau apa, kalau perempuan sudah menstruasi. Nah, itu ada penjelasan, ada hukum-hukumnya di dalam Islam. Nah, jadi gitu Ki. Tadi saya sudah bilang kita mau closing ya, tapi karena ada pertanyaan dari Kiki lagi, saya nggak jadi closing. Mungkin next time kita lanjut lagi teman-teman ya. Tadi saya menunggu Lisa Blackpink, tapi Lisa Blackpinknya nggak jadi diskusi dengan saya kan, mungkin sibuk konser. Closing dari Kiki aja mungkin. Apa ya? Ya, dan ada kisah itu bukan cuma itu ya Ki. Kisah itu juga bahwa Nabi Khidir juga mengetahui bahwa ada sebuah perahu yang dilobangi, dan Nabi Musa protes, kenapa perahu itu dilobangi? Apa nggak kasihan? Justru kalau perahu itu tidak dilobangi maka perahu itu akan dicuri. Artinya Nabi Khidir ini melakukan sesuatu yang sudah diketahui dia apa efeknya ke depan gitu. Karena memang Masa depannya udah diketahui. Ya, bukan cuma Nabi Khidir ya, nabi-nabi, bahkan Nabi Muhammad juga bernubuat tentang akhir zaman, tentang apa eskatologi dalam Islam, itu adalah nubuatan. Nabi-nabi diberikan ilham tentang apa yang akan terjadi ke depan gitu. Nah, Nabi Khidir salah satu contoh bahwa nabi-nabi diberikan nubuatan-nubuatan. Kami mempercayai itu gitu. Ya, mungkin itu saja. Antoni mau naik 10 menit saja, mungkin kita turunkan Kiki closing dulu deh. Antoni mau naik katanya 10 menit aja katanya. Oke, Antoni, saya sudah lama juga tidak. Satu kalimat terakhir buat teman-teman semua, pahami ajaran kalian sesuai dengan pemahaman yang sesuai dengan pikiran kalian. Jangan ikut agama cuma ikut-ikutan karena keluarga atau apa segala macam. Kalian pahami agama itu sesuai dengan memang menurut kalian itu benar aja. Oke. Terima kasih Kiki udah turunkan ya. Nanti next time kita ketemu lagi ya Ki ya. Kalau kita angkat sebuah tema yang kalau bisa sih mengedukasi teman-teman, menambahkan pemahaman baru. Thank you Kiki. Nice to see you tonight.